Baik adik-adik semua, kali ini kita akan mempelajari tentang induksi elektromagnetik. Kita sudah belajar tentang medan magnet, juga belajar tentang gaya magnet. Lanjutannya sekarang adalah induksi elektromagnetik. Nah, di sini nanti akan kita pelajari hukum Faraday dan hukum Lenz. Namun kita perlu tahu dulu apa artinya flux magnet ya. Nah, di sini saya tuliskan flux magnet ya, simbolnya adalah angka O dicoret. Itu simbol dari flux magnet. Jadi pengertian dari flux magnet adalah banyaknya medan magnet yang memotong suatu bidang ya. Banyaknya medan magnet yang memotong suatu bidang dengan syarat medan magnetnya itu harus tegak lurus. Nah, kalau tidak tegak lurus gimana? Usahakan tegak lurus dengan memproyeksikannya. Boleh pakai sinus, boleh pakai kosinus. Nah, namun yang umum dinyatakan di sini ya, sesuai dengan buku-buku teks, jika ini sebuah bidang A dan seberkas medan magnet masuk dengan sudut tertentu dan tidak tegak lurus, ya, tidak tegak lurus dan membentuk sudut theta dengan garis normal. Nah, kalau dia membentuk sudut theta dengan garis normal, maka nanti kita proyeksikan B ini kita usahakan menjadi tegak lurus, nanti kita menggunakan kosinus. Oleh karena itu, flux nanti di sini ya, banyaknya medan magnet yang memotong bidang ini adalah B ya, medan magnetnya dikali dengan A, kemudian dikali dengan cos theta. Nah, kadang-kadang sudut tidak diberitahu di sini, tapi di bawah di sini. Nah, kalau di sini diberitahu nanti sudutnya, boleh kamu gunakan sinus atau boleh juga kamu gunakan dulu theta yang ada di sini ya. Pakai ini dengan pengurangan 90 derajat dikurang sudut di sebelah kiri ini, itulah hasilnya theta nanti. Nah, bagaimana aplikasi dari rumus ini? Kita lihat contoh satu berikut. Contoh 1, pada gambar di bawah, medan magnet sebesar 0,5 Tesla memotong bidang PQRS. Besar flux magnetik pada bidang tersebut adalah berapa? Ya, pada contoh satu ini diberitahu ada sebuah bidang yang luasnya 40 cm kali 50 cm. Nanti akan kita rubah ke meter. Nah, bidang PQRS ini ditembus oleh medan magnetik yang arahnya miring dan membentuk sudut 60 derajat terhadap bidangnya. Jadi bukan terhadap garis normal. Nah, ditanyakan nanti berapa besar flux magnetik pada bidang PQRS. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu tetanya berapa. Di sini ada tipuannya, diberitahu di sini 60 derajat, maka nanti sudut theta harus dengan garis normal. Bisa sih kita gunakan 60 derajat, tapi dia nanti harus pakai sinus. Nah, yang umum dia seperti ini, kita pakai cos, maka nanti besar tetanya adalah 90 dikurang 60. Jadi kita hitung dulu besar tetanya. Ya, theta sama dengan 90 dikurang 60 itu jadi 30 derajat. Kemudian kita hitung lagi luasnya. Luas itu sama dengan 40 cm itu 0,4 meter kali 0,5 meter. Ini nanti satuannya meter persegi, sehingga besarnya itu adalah 0,2 meter persegi. Nah, setelah dapat theta, dapat luasnya, baru kita bisa menghitung berapa fluxnya. Nah, flux magnetik nanti yang menembus PQRS adalah besarnya B. Dalam soal diberitahu B adalah 0,5. Nah ya, tadi ditulis ya, B sama dengan 0,5 Tesla. Sehingga nanti di sini 0,5 kali luasnya adalah 0,2, kemudian dikali cos 30 derajat. Ini hasilnya adalah 0,1 dikali setengah akar 3 ya. Setengah akar 3 atau sama aja nanti dengan 0,05 ya. 0,05 akar 3 Weber. Oh ya, tadi saya lupa, satuan dari flux magnetik adalah Weber. Mengapa?
karena medan magnetik satuannya Weber per meter persegi, sementara luas bidang satuannya adalah meter persegi. Nah, kalau ini kita buat kebilangan baku, boleh menjadi 5 akar 3 kali 10 pangkat min 2 Weber. Ya, begitu caranya. Ya, sebelum kita masuk ke contoh 2, saya jelaskan dulu tentang hukum Faraday ya. Nah, menurut si Faraday, jika ada sebuah kawat dipotong oleh fluks magnet yang berubah terhadap waktu, maka nanti pada ujung-ujung kawat itu akan timbul beda tegangan atau GGL, sehingga akan mengalir arus pada kawat tersebut. Nah, prosesnya bagaimana bisa seperti itu? Perhatikan keterangan berikut. Menurut Faraday, jika fluks magnetik yang menembus suatu kumparan berubah banyaknya dari banyak menjadi sedikit atau dari sedikit menjadi banyak, maka pada kumparan tersebut akan timbul GGL yang mengakibatkan mengalirnya arus induksi pada kumparan. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Perhatikan animasi berikut ini. Fluks magnetik memotong kumparan semakin banyak, arus mengalir ke kanan. Ketika diam, arus nol. Fluks magnetik berubah dari banyak menjadi sedikit, arus mengalir ke kiri, dan ketika diam, arusnya nol. Ya, dari keterangan tersebut bisa kita lihat ya, ketika sebuah magnet kutub utaranya masuk ke dalam suatu kumparan, maka pada kumparan itu akan mengalir arus yang ditunjukkan oleh amperemeter. Nah, kemudian ketika diam, maka tidak ada arus. Itu berarti tidak ada perubahan fluks. Ketika dia ditarik, maka nanti akan ada arus listrik. Itu berarti ada perubahan fluks. Bagaimana terjadi perubahan fluks itu? Nah, ketika dia masuk, itu fluksnya dari sedikit menjadi banyak, maka mengalir arus. Ketika dia ditarik, itu dari banyak menjadi sedikit, maka mengalir arus. Jadi kalau tidak ada perubahan fluks, tidak akan ada arus yang mengalir pada kawat atau pada kumparan. Nah, sekarang kita mau lihat berapa besar GGL yang dihasilkan oleh fluks tadi. Nah, Faraday menyatakan besar GGL itu sama dengan minus N kali delta fluks per delta T. Minus itu akibat dari penerapan hukum Lenz ya. Ketika nanti ada GGL di ujung kawat itu sehingga kawat mengalirkan arus, maka arus tersebut akan menimbulkan fluks yang baru yang melawan fluks yang pertama. Makanya nanti di sini ada tanda minus. Sedangkan N adalah jumlah lilitan. Jadi kalau hanya satu lilitan kawatnya, maka nanti N-nya sama dengan 1. Kemudian delta fluks adalah perubahan fluks dari banyak menjadi sedikit atau dari sedikit menjadi banyak dalam selang waktu tertentu. Nah, inilah GGL yang timbul nanti apabila perubahan itu kontinu. Nah, namun ada juga saat-saat nanti perubahan itu tidak kontinu. Artinya setiap saat bisa berubah, kadang cepat, kadang lambat gitu ya. Nah, untuk kasus seperti ini dibuat di sini GGL yang timbul sama dengan minus N kali turunan dari fungsi fluks terhadap fungsi waktu ya. D fluks per dt adalah turunan dari fungsi fluks terhadap waktu ya, bukan terhadap fungsi waktu. Turunan dari fungsi fluks terhadap waktu. Nah, nanti dia bentuknya dalam persamaan ya. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa fluks itu adalah D dikali A, sehingga bisa kita nanti membuat perubahan fluks itu terjadi akibat perubahan B dengan A yang tetap. Sehingga nanti di sini bisa kita buat juga GGL yang timbul minus N dikali A kali delta B per delta T. Perubahan medan magnet terhadap perubahan waktunya di sini ya. Karena tadi di sini ini fluks adalah D dikali A. Nah, di sini juga fluks yang memotong kumparan atau bidang itu nanti bisa dia tidak tetap setiap saat ya, atau karena kecepatan geraknya tidak sama setiap saat, maka nanti GGL yang timbul juga tidak sama setiap detiknya. Bisa dihitung nanti berapa GGL yang timbul pada detik pertama, detik kedua, detik ketiga. Sama seperti yang delta D flux per dt tadi, maka di sini GGL yang timbul adalah minus N kali A kali turunan dari fungsi medan magnet terhadap waktu. Nah, ada 4
hukum Faraday di sini, tapi pokoknya adalah yang satu ini ya. Dari sini dia sehingga bisa berubah-berubah kemarin nanti. Nah, bagaimana penerapannya? Kita coba nanti tiap-tiap persamaan ada contoh soalnya. Kita lihat contoh kedua. Contoh 2. Sebuah kumparan terdiri dari 1000 lilitan ditembus secara tegak lurus oleh fluks magnetik yang berubah dari 2 kali 10 pangkat min 4 Weber menjadi 6 kali 10 pangkat min 4 Weber dalam waktu 0,2 second. GGL yang timbul pada ujung-ujung kumparan tersebut sama dengan berapa? Ya, pada contoh 2 ini diberitahukan ada sebuah kumparan terdiri dari 1000 lilitan. Jadi saya buat gambarnya seperti ini ya. Ini ada 1000 lilitan. Kemudian fluks magnet yang menembus kumparan itu berubah banyaknya dari 6 kali 10 pangkat min 4 Weber menjadi 2 kali 10 pangkat min 4 Weber dalam waktu 0,2 second. Pertanyaannya, berapa nanti GGL yang timbul pada ujung-ujung kumparan ini? Jelas kumparan ini terjadi kawat yang digulung-gulung, berarti terdiri dari 2 ujung. Berapa GGL antara kedua ujung kawat tersebut? Nah, untuk menghitung ini kita gunakan persamaan yang pertama, itu karena perubahan fluks itu secara kontinu, maka nanti E sama dengan min N kali delta fluks per delta T. Kita hitung ya. Persamaannya tadi E sama dengan min N kali delta flux per delta T. Itu berarti sama dengan, kita buat di sini 1000, kemudian dikalikan awal akhir kurang awal. Kalau delta fungsi itu selalu akhir kurang awal, berarti 2 dikurang 6 kali 10 pangkat min 4, kemudian dibagi 0,2 sekon itu adalah 2 kali 10 pangkat min 1. Maka hasilnya nanti di sini adalah ini minus 10 pangkat 3 dikali dengan 2 dikurang 6 adalah minus 4, terus dikali 10 pangkat minus 4, kemudian ini dibagi 2 kali 10 pangkat min 1. Nah, di sini ketemu minus dengan minus, nanti hasilnya ini akan menjadi plus. Ini kalau naik ke atas akan menjadi min 3. Oleh karena itu nanti ini bisa kita coret. Ini kita coret kemari semua, akan habis. Maka nanti hasilnya adalah 4/2, itu min kali min plus, berarti nanti hasilnya adalah 2 volt. Berarti GGL yang timbul di antara kedua ujung-ujung kumparan ini adalah 2 volt. Begitu caranya. Contoh 3. Suatu kumparan terdiri dari 600 lilitan mempunyai hambatan 12 ohm dilingkupi fluks magnetik yang berubah terhadap waktu dengan persamaan. Fluks sama dengan T kuadrat tambah 2T tambah 3 Weber dengan T dalam second. Kuat arus yang mengalir pada kumparan pada saat T sama dengan 2 second adalah berapa? Ya, pada contoh 2 ini diberitahu ada sebuah kumparan yang terdiri dari 600 lilitan. Gambarnya kira-kira seperti ini. Karena dia terbuat dari kawat, maka nanti dia pasti punya hambatan ya. Hambatan kawat itu katanya adalah 12 ohm. Gambarnya seperti ini ya. Kemudian fluks magnet akan memotong kumparan itu, tetapi dalam bentuk fungsi waktu, di mana fluksnya sama dengan T kuadrat tambah 2T tambah 3. Pertanyaannya, pada saat T sama dengan 2 second, berapa nilai kuat arus yang mengalir pada kumparan ini? Nah, kalau kita berhitung tentang nilai kuat arus, maka nanti kita berhubungan dengan hukum Ohm, I sama dengan V per R, atau dalam hal ini kita buat nanti I sama dengan E per L, GGL per L. Oleh karena itu kita cari dulu GGL-nya berapa, baru nanti kita dapatkan I-nya. Nah, untuk mendapatkan GGL, kita harus menghitung dulu berapa nilai D flux per dt, karena tadi ini bentuknya adalah bentuk fungsi, maka GGL-nya nanti adalah minus 600 kali D flux per dt-nya. Berapa fungsi turunannya ya? Kita kerjakan sekarang. D flux per dt itu nanti nilainya kita turunkan, ini adalah 2T ditambah 2 turunan dari sini. Nah, untuk time-nya sama dengan 2 sekon, maka nanti diperoleh di sini nilai D flux per dt ini, masukkan 2 kali 2 tambah 2 adalah 6 Weber ya.
Nah, untuk itu baru kita masuk ke GGL. E sama dengan, nah sebenarnya tanda minus boleh tidak kita buat ya, karena arus itu bukan vektor ya. Nah, bisa kita buat nanti di sini 600 dikali d flux per dt ya. D flux per dt nya adalah 6, sehingga nanti di sini dikali dengan 6 itu sama dengan 3600 volt. Nah, kalau nanti di sini diketahui hambatannya 12 ohm, maka kuat arus yang mengalir nanti I sama dengan E per R. Berarti sama dengan 3600 dibagi R-nya adalah 12, nilainya adalah 300 ampere. Berarti kuat arus yang mengalir pada kumparan itu saat time-nya adalah 2 second, besarnya adalah 300 ampere. Begitu caranya. Contoh 4. Sebuah kumparan 100 lilitan dan luas penampang 5 kali 10 pangkat min 3 meter persegi ditempatkan dalam medan magnet homogen 0,1 Tesla. Sumbu kumparan sejajar dengan medan magnet. Jika besar medan magnet berkurang dengan laju tetap menjadi 0,05 Tesla dalam waktu 50 milisekund, beda potensial yang timbul pada ujung-ujung kumparan sama dengan berapa? Nah, pada contoh 4 ini diberitahu ada kumparan 100 lilitan. Nah, diketahui luas penampang kumparan itu adalah 5 kali 10 pangkat min 3 meter persegi. Nah, ditembus oleh medan magnetik sebesar 0,1 Tesla awalnya, kemudian berubah menjadi 0,05 Tesla dalam waktu 50 milisekund. Jadi ada perubahan medan magnet yang memotong kumparan A dalam waktu 50 milisekund ya. Nah, dari sini bisa kita lihat nanti berapa GGL yang timbul ya. Nah, GGL yang timbul karena ini menggunakan luas penampang A dan B, maka nanti fluxnya pasti dikalikan dengan A dengan B ya. Nah, kita gunakan di sini persamaan yang keempat. Kita hitung berapa GGL-nya. E sama dengan minus 100, ini boleh kita buat dalam kurung, kemudian dikalikan dengan A, luas penampangnya 5 kali 10 pangkat min 3, kemudian dihitung nanti dengan delta B per delta T. Berarti delta B-nya adalah nanti di sini akhir kurang awal. Delta B itu selalu akhir kurang awal, berarti 0,05 dikurang 0,1 baru nanti dibagi dengan berapa waktunya. Delta T nya adalah 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, nanti kalau kita kalikan ini, E sama dengan minusnya masih tetap ada, ini minus 0,5 ya. Kemudian kita kalikan dengan 0,05 dikurang 0,01 itu adalah 0,05 ini, terus dibagi dengan ini juga 0,05 sehingga nanti hasilnya ini adalah minus 1 ya, dikalikan dengan ini minus 0,5 hasilnya menjadi plus 0,5 volt. Berarti GGL yang timbul pada ujung-ujung kumparan itu adalah sebesar 0,5 volt. Itu caranya. Contoh 5. Sebuah kumparan 100 lilitan dan luas penampang 25 cm persegi ditempatkan dalam medan magnet yang berubah menurut persamaan B sama dengan 0,2 T kuadrat dikurang 0,4 T dengan B dalam Tesla dan T dalam second. Besar GGL induksi pada kumparan saat T sama dengan 8 second adalah berapa? Untuk contoh nomor 5 diberitahu kumparan itu mempunyai 100 lilitan, luas penampangnya adalah 25 cm sama dengan 25 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Kemudian fungsi dari medan magnetnya diberitahu B sama dengan 0,2 T kuadrat dikurang 0,4 T. Pertanyaannya, pada saat T sama dengan 8 sekon, berapa GGL antara yang timbul pada kumparan tersebut ya? Nah, ini kita gunakan nanti rumusnya, pasti kita turunkan dulu nilai B-nya, tapi boleh kita hitung langsung ya. Nah, kita lihat caranya seperti ini. Persamaan yang kita gunakan adalah E sama dengan min N kali A, nanti ini dikalikan dengan
turunan dari B terhadap waktu. Maka boleh kita masukkan di sini iritannya 100, ya, boleh kita buat ya min 100 kali luasnya 25 kali 10 pangkat min 4, terus nanti dikali, ini kita turunkan menjadi 0,4 T, 2 kali ini dikurang 0,4. Nah, kemudian kita lanjutkan, ini bisa kita tulis 100 ini menjadi minus 0,25 dikalikan, ini kita ganti dengan angka 8, berarti menjadi 3,2 ya. 8 kali 0,4 dikurang 0,4. Nah, untuk hasilnya nanti kalaupun jawabannya dia plus, itu tidak apa-apa ya. Maka nanti di sini nilainya adalah 0,25 ini dikali 2,8 volt. Nah, menghitung 25, anggap ini 25, anggap ini 28. Setiap bilangan dikali 25, boleh kali 100 dulu, baru dibagi 4 ya. Nah, nanti kalau kita buat di sini 28 kali 100, 2800 dibagi 4 itu menjadi 700. 700 terus di belakang koma ada 3, 1, 2, 3. Berarti di sini adalah 0,7 volt. Ya, begini caranya mencari GGR kalau diketahui adalah medan magnet itu dalam fungsi waktu.